ya, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah. Ini tiba-tiba Ustadznya disconnected ini dari Zoom-nya. Mohon bersabar nggih. Wa ana akhudu bihujazikum alan anin nar. Ya, dan itu adalah perumpamaan kalian dan perumpamaan bagiku, ya. Di mana aku berusaha untuk memegang hujazun. Hujazun itu adalah memegang ikat pinggang, ya. Jadi Rasul itu kalau orang itu mau jatuh ke suatu lubang, itu cara mengangkatnya kan tidak pegang tangan atau kepala, tapi adalah diikat pinggang, ya. Dan itu tempat yang paling aman untuk menyelamatkan seseorang. Tetapi ternyata kalian itu sudah saya perintahkan halumma aninar. Awas, hati-hati jangan masuk ke dalam api. Awas, hati-hati jangan masuk ke dalam api. Halumma aninar. Awas, hati-hati jangan masuk ke dalam api. Tapi fatak libuni, tapi kalian telah mengalahkan aku. Fatak tahimuna fiha, dan kalian berebut masuk ke dalam api tersebut. Sedikit penjelasannya begini. Hadis ini sebenarnya yang menjadikan perasaan saya ini nggak bisa membayangkan bagaimana Rasul menyampaikan hadis ini. Karena Rasul merasa dirinya sudah kita kalahkan dengan mengatakan fataghlibuni, kalian hai umatku telah mengalahkan, kalian hai umatku telah mengalahkan aku. Kalian telah mengalahkan aku. Bayangan Rasul secara terbuka mengakui telah diri beliau telah kalah dengan umatnya ini. Karena umatnya diberitahu susah, ya, susah ketika melihat dunia ini itu. Nah, api unggun itu dianggap gambaran dari dunia. Terus kita umat Islam dimisalkan Rasul kayak laron. Bayangkan, laron itu binatang yang tidak punya akal. Ya. Binatang yang tidak punya akal itu cirinya adalah ketika melihat sesuatu yang indah sedikit saja seperti api itu, senangnya bukan main. Dan ketika diberitahu itu bisa membawa bencana bagi kalian, tidak percaya, gitu kan ya. Nah, akhirnya Rasul seperti mengatakan, kalian telah mengalahkan aku. Kalian telah mengalahkan aku, dan ketika aku sudah kalah, maka kalian akan berebut masuk ke dalam api. Kata tahimu itu maknanya begini, kalau ini ada suatu gelombang air itu, ya, terus orang itu bukan terjun satu-satu, tapi orang itu rebutan terjun masuk ke dalamnya, ya itu kan ya. Dan ini itu taktahimunya bukan di air, tapi di api, di neraka. Nah seperti itu. Karena cintanya umatnya Nabi ini kepada dunia itu sangat berlebih-lebihan, sehingga tidak berpikir lagi tentang akhirat dan tidak pernah berpikir lagi tentang neraka. Yang ada adalah sekarang saya senang. Nah inilah yang disebut kata Nabi penyakitnya yang dihadapi kaum muslimin yang paling terbesar di masa sekarang adalah hubbud dunia. Sehingga ketika kita berbicara tentang hal-hal yang terkait dengan harta itu tidak dibawa kepada nilai di sisi Allah Ta'ala, tapi dibawa kepada nilai-nilai materi dunia. Dan ini salah satu kendala ketika kita nanti membahas masalah zakatul mal. Ya. Kemudian sebagai penutup paling terakhir ini yaitu
muruah. Muruah itu kehormatan diri, ya begini. Ada satu cerita ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Artinya jatah beliau sedang di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Nah, pas di rumahnya Aisyah itu kebetulan pas Rasul ada tamu. Nah, pas ada tamu, tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu lah gitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Terus gini, ya Rasul, ini saya datang membawa hadiah makanan dari istrimu untuk panjenengan. Maksudnya istri yang lain, bukan Aisyah. Ya. Aisyah radhiyallahu anha yang ada di dalam kamar langsung keluar, marah, dan makanan yang tadi dibawa itu langsung dipukul, tumpah semua, dan piringnya pecah. Coba bisa dibayangkan. Kira-kira keluarga Rasul seperti ini itu bagi kita tanda positif apa tanda negatif ini? Bayangkan pas ada tamu, ya kan? Kemudian ada orang pas bawa makanan langsung dipukul saja itu makanan sama Aisyahnya. Terus Rasul dengan sabar memungut makanan itu dan bilang sama tamunya, ibumu sedang cemburu. Ya. Pertanyaannya, mengapa Rasul tidak marah sama Aisyah radhiyallahu anha dan beliau mengatakan ibumu sedang cemburu. Nah, sebabnya begini, ini pikiran kita dulu kita bawa. Kan Aisyah itu pas mendapat jatah dari Rasulullah SAW, jatah giliran. Maka Aisyah bahasanya begini, saya sekarang yang berhak untuk mengurusi Rasul, melayani, bukan istri yang lain. Kamu sudah punya jatah sendiri, nggak ganggu jatah saya. Nah begitu. Nah di sini cemburunya Aisyah ini adalah ketika, ya kan, hak suaminya dipakai oleh orang lain. Nah kalau sekarang kita ini kan kecemburuan semacam itu jarang muncul, ya. Apalagi itu yang memberi makanan itu apalagi juga bukan ini istri-istri yang lain, bukan orang lain itu gini. Nah, lawang sekarang yang memberi itu istri orang lain pun juga istrinya nggak cemburu, gitu kan ya. Diberi sama tetangga gitu kan ya istrinya apa ya cemburu ya tidak. Malah istrinya senang itu dapat makanan apa toh Pak gitu kan ya begitu ya. Nah bahasa kita begini, suami itu makan ditanya Bapak sudah makan? Oh sudah. Di mana? Itu di warung sebelah itu kan. Ya. Harusnya istri cemburu karena apa? Karena suami makan hasil pelayanan istri orang lain atau perempuan lain ya gitu kan ya. Kalau zaman dulu Aisyah marah seperti itu. Karena beliau harus melayani suaminya, jangan sampai suaminya dilayani orang lain. Ya. Kalau zaman sekarang mungkin malah kebalik gitu kan ya. Oh enak Pak situ, saya juga ikut makan ya Pak gitu kan ya begitu. Sedihnya inilah salah satu bentuk zakatul mal itu nanti adalah bagaimana membangun muru'ah, membangun kehormatan keluarga, membangun itu yang muru'ah, membangun kemandirian, ya, membangun kebersihan jiwa sehingga tidak kikir dan seterusnya, ya begitu. Karena semua kedoliman kata Nabi dimulai dari kekikiran. Ittaqud-dzulma fa innadz-dzulma dzulumatun yaumal qiyamah kata Nabi. Takutlah dengan kedoliman. Karena sesungguhnya satu kedoliman saja itu akan mengakibatkan kegelapan di hari kiamat. Nah Nabi baru melanjutkan, ittaqusuhha. Takutlah dengan kekikiran. Jadi kedoliman yang paling dasar itu adalah kikir. Gitu kan. Karena kekikiran itu halakaman qablakum. Umat-umat dulu itu hancur karena mereka itu
kikir. Nah seperti itu. Dan kalau sudah seperti itu Nabi memberikan penjelasannya, rinciannya. Ini dalam hadis Sahih Muslim itu nanti diceritakan ya. Oh rinciannya awalnya begini. Nah inilah beberapa filosofi dari masalah harta yang salah satunya kita kaitkan dengan membayar zakatul mal. Nah saya kira ini season yang pertama dulu. Mungkin bisa ada hal yang mungkin perlu bisa kita diskusikan sedikit ya, karena Rasulullah SAW ada beberapa hal yang sering berbeda. Seperti tadi kayak beliau minta rezeki hanya minta seperti itu. Beliau mengatakan harta kita itu bukan itu yang tersisa. Yang tersisa itu ya yang kita gunakan itu. Kira-kira dengan cara seperti itu pandangan kita akan ada perubahan dikit-dikit. Nah insya Allah dengan perubahan dikit-dikit itu nanti pembahasan mengenai zakatul mal insya Allah tanpa kita berat itu kita mudah untuk bisa menerima hukum-hukumnya dalam fikih zakatul mal. Nah begitu kan. Saya kira mungkin sampai di sini. Saya kembalikan dulu ke pengarah acara, nanti baru kita bicara teknis pelaksanaannya, begitu ya. Saya persilahkan tadi Bapak Muhammad siapa? Arfian. Iya. Arfian. Nggih, matur nuwun sangat. Jazakallahu khairan, masyaallah di materinya nih luar biasa banget ya materinya. Tentang filosofi berzakat. Sini izinkan saya untuk meringkas, menyampaikan sedikit ringkasan yang saya catat di sini. Jadi di sini filosofi dalam berzakat ini ada 4, nggih. Yang pertama itu adalah tentang status kepemilikan harta, yang dimana itu harus jelas dulu nih hartanya nih milik kepemilikannya dan nggak boleh dicampur aduk antara suami istri ataupun di dalam satu keluarga. Ini yang Pian catat. Lalu yang kedua itu adalah untuk membedakan ketika kita ingin berzakat ini harus dengan rezeki yang halal. Harus bersih dulu nih, harus jelas. Dan kita udah lepas dari semua tanggung jawab kita, baik itu berbentuk nafkah ketika kita sudah berkeluarga. Lalu baru kita berzakat mal. Lalu yang ketiga itu pemberian zakat bukan untuk kepentingan yang diberi. Jadi kita harus benar-benar bersih, niatnya adalah pemberian zakat ini hanyalah karena Allah, kan kayak gitu. Yang keempat adalah kemandirian harta. Jadi kemandirian harta ini di sini yang Pian catat, yang Pian pahami itu adalah bahwasannya kepemilikan bahkan untuk ketika kita sudah meninggal atau kita berangkat haji atau kita melakukan segala hal sesuatu di jalan Allah, itu akan lebih baik kita menggunakan harta milik kita pribadi, kan kayak gitu, ketimbang dengan harta milik orang lain. Seperti itu nggih, Pak. Benar nggih, Pak? Ya, betul. Alhamdulillah. Ya, kemandirian memakai harta sendiri. Iya, kemandirian memakai harta sendiri. Oke. Mungkin kita langsung mau dilanjut ke sesi kedua, Pak, atau tanya jawab dulu, atau gimana, Pak? Kalau tanya jawab nggak apa-apa. Ini Pak Rektor Unisula juga ikut grup ya, Bapak Doktor. Assalamualaikum ya Ustadz Syekh Sabi'i. Assalamualaikum. Saya mohon maaf nih dalam perjalanan nih. Wah hebat, tahniah. Kami menyimak terus ini dari kata per kata. Siap. Ya. Masya Allah. Assalamualaikum ya. Ada Pak Rektor juga. Masya Allah. Selamat datang Pak Rektor di forum. Ya, Assalamualaikum Ustadz Muhammad. Ya. Kira-kira kalau misalkan materi masih cukup lama nggak, Ustaz? Kalau materi perhitungan bisa sekarang atau titik yang berikutnya? Yang susah itu memastikan harta itu mana yang harus bisa dibayar zakat, mana yang tidak, begitu loh. Ya,
Tadi kan saya bilang masalah campurnya harta. Yang jadi masalah sekarang itu syariat Islam itu di Indonesia itu hampir 60% sulit dilaksanakan karena harta kita ini campur baur antara milik suami, istri, anak itu campur baur begitu kan ya. Sehingga susah ya. Jadi kalau suami itu kalau misalkan begini kan ya, harta suami kalau istri itu ya, harta istri dan harta suami itu kan harusnya terpisah gitu kan ya. Sehingga yang sering kena bayar zakatul mal itu malah istri karena hartanya seringkali tidak terpakai gitu kan. Nah kadang suami sudah terpakai, kadang malah bayar zakatul mal karena dicampur jadi satu. Ya begitu kan. Nah terus teknisnya sebenarnya gampang. Barang yang di zakatul mal, yang kena zakatul mal itu adalah barang yang tersimpan, ya, yang tersimpan. Ya. Kalau barang itu tidak tersimpan, dia tidak membayar zakat mal sebagai kanzun, sebagai simpanan, ya begitu. Ya, nah sekarang orang begini prinsipnya, saya tak menyimpan, yang penting bayar zakatul malnya, begitu. Padahal Islam tidak mengarahkan ke situ. Zakatul mal itu bukan sarana untuk agar kita punya simpanan. Tetapi prinsip kita itu adalah begini, ya. Bagaimana agar saya ini memproduksi harta yang saya punyai agar menjadi barang-barang yang produktif. Nah, kalau ada keuntungannya, itu nanti baru membayar zakatul malnya, begitu. Nah, makanya dalam Islam itu sampai ada aturan, seseorang memiliki tanah misalkan. Memiliki tanah, kalau dalam riwayat Umar bin Khattab itu, apabila selama 3 musim tanam, orang tersebut tidak menanami tanahnya itu dengan tanaman yang produktif atau dibiarkan saja, maka negara berhak mencabut kepemilikannya untuk diserahkan kepada orang yang mau memproduksi barang tersebut. Nah, jadi zakatul mal bukan sarana untuk menyimpan barang banyak. Nanti saya bayar zakatnya. Itu secara hukum memang bisa halal, tapi bukan spiritnya itu seperti itu. Spiritnya bukan seperti itu, ya. Di spirit Islam itu kita mulai dari ini. Ini agak pertanyaan menarik ya tadi ya. Spirit Islam itu dimulai dari kalau kita sholat itu membaca doa iftitah. Doa iftitah itu salah satunya berbunyi Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib. Artinya, ya Allah, jauhkan antara aku dan kesalahanku sebagaimana engkau jauhkan antara timur dan barat. Maksudnya, ya Allah, bimbing saya jangan sampai saya ini punya kesalahan, gitu kan. Atau itu baru prinsip teknisnya, tidak boleh melakukan kesalahan. Prinsip filosofinya adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jangan sampai barang-barang apapun yang aku punya ini itu ada lillahnya itu jadi hilang, menjadi lighoirillah. Nah begitu. Dan itu dijaga terus. Nah seperti itu. Jadi mengkaitkan kualitas yang benar, ya, yaitu terkait sama Allah Ta'ala, ya. Kemudian terus mengkaitkan jangan sampai salah secara teknis penggunaannya. Itu justru bayangkan kita tiap sholat diingatkan terus dengan mendeklarasikan kata-kata doa iftitah seperti itu. Ya. Ya. Tapi anehnya kalau kita sholat itu, begitu mau selesai sholat, doanya itu tidak ada satupun yang kita merasa benar malahan. Gitu kan. Karena Abu Bakar diajari doa oleh Rasulullah SAW, Allahumma inni dholamtu nafsi dhulman katsira
ya Allah, sesungguhnya aku ini telah berbuat dolim banyak sekali. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali hanya Engkau. Faghfirli, maka ampunilah aku, maghfiratan min indika, dengan ampunan dari sisimu. Nah, kemudian baru innaka antal ghafurur rahim. Nah, sebagai untuk lagi begini. Sahabat Abdullah bin Mas'ud pernah berbicara dengan murid-muridnya, yaitu para tabi'in. Dia mengatakan, kalian sholatnya lebih banyak daripada sholatnya para sahabat. Kalian puasanya lebih banyak dari puasanya para sahabat. Kalian amalnya soleh ini lebih banyak daripada amal solehnya para sahabat. Tapi para sahabat lebih baik daripada kalian. Para sahabat juga, para tabiin ini bingung loh. Ya, sebabnya apa ya? Kalau kita amalnya lebih banyak, kok kualitas kita kalah dengan sahabat? Baru sahabat Abdullah bin Mas'ud membuka kuncinya. Iya, karena mereka para sahabat itu lebih kuat kaitan hidupnya dengan akhirat ketimbang kalian. Jadi yang menjadikan nilai kualitas itu bernilai di sisi Allah Ta'ala ketika kalian kaitkan itu dengan kehidupan akhirat. Semakin kuat nilainya semakin tinggi. Sebaliknya kalau kita kaitkan dengan dunia, nilainya semakin rendah, walaupun itu harta dunia. Nah begitu. Ya, ini sebagai jawaban tadi. Mungkin ada lagi yang tanya, monggo. Ya. Oke, kalau gitu kita langsung masuk saja ke sesi tanya jawab. Monggo silakan untuk bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari di sini. Bagi yang ingin bertanya bisa langsung saja melalui kolom chat atau menyalakan speakernya. Monggo, silakan waktu dan tempat. Silakan bagi bapak-bapak, ibu yang ada di sini. Ustadz, kira-kira Ustadz siapnya sampai jam berapa nggak Ustadz? Sampai jam berapa ya? Kalau dari kami rencananya sampai jam 12. Kalau dari Ustadz sendiri bagaimana? 12 itu jam 6 Indonesia. Jam 6 Indonesia, punten Ustadz. Ya. Kurang 5. Ya masih kurang 45 menit lagi. Masih 45 menit lagi nggak Ustadz? 35. 25 menit. Oh, 25 menit punten Ustadz. Nggih, siap. Monggo bagi yang ingin bertanya silakan. Mungkin bisa raise hand atau menyalakan mikrofonnya atau bisa melalui chat. Insya Allah ntar Vian bacakan. Monggo silakan. Monggo Pak Ananto, monggo silakan Pak. Untuk kalangan menengah ke bawah ya, apalagi pegawai seorang pegawai kelihatannya kalau dihitung masalah zakatnya kelihatannya dia tidak akan pernah berzakat ya, karena gajinya itu selalu habis ya, atau selalu diputar, sehingga kalau katakan tadi zakatnya adalah uang yang tersisa kemudian harus mencapai haul dan nisab, kelihatannya dia tidak akan pernah berzakat gitu. Nah kemudian padahal kalau dilihat dari orang yang wajib zakat, misalnya petani dan sebagainya, biarpun mereka punya hasil sawahnya itu seberapa, itu tetap ada jatah zakatnya. Nah, itu menurut Ustadz bagaimana solusinya? Apakah harus masalah nisab dan lalu itu harus disesuaikan? Ada yang mengatakan pokoknya jumlah total gajinya setahun itu kalau mencapai nisab maka dia mulai belajar berzakat gitu. Atau tetap itu sebagai uang tabungan sisa yang mencapai nisabnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita berusaha supaya harta kita itu bisa dibawa ke akhirat ya. Artinya harta itu sebenarnya bisa dibawa mati dengan cara dititipkan gitu ya. Misalnya saja kalau kita punya harta sekian, ingin kita bawa mati ya kita lewatkan ke
titipan ke yatim piatu atau ke masjid atau kemana gitu. Kalau dibawa sendiri tidak bisa, tapi kalau dititipkan katanya bisa. Gitu. Artinya dibirmakan itu yang menjadi sebenarnya milik kita, sedangkan yang kita tinggalkan itu menjadi milik ahli waris. Menurut pendapat Ustadz bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa saya jawab langsung ya gini. Jadi begini, zakat itu perhitungan teknisnya itu sebenarnya gampang, ya, gampang, tinggal berapa harta yang disimpan. Harta yang disimpan saja, kalau nggak disimpan nggak bakal bayar zakat itu kan. Nah, cuma seseorang itu beda ketika menyimpan dengan memproduksi. Jadi kamu membenci orang yang suka menyimpan gitu, tapi sangat suka dengan orang yang memproduksi gitu ya. Produktif itu Islam senang gitu. Misalkan begini, rumah ya. Kalau rumah itu sebagai investasi, maka dia akan bayar zakatul mal 2,5% kali harga total rumah tersebut. Tapi kalau rumah itu diproduksi gitu kan, untuk produksi ini, maka hanya bayar keuntungannya saja. Berapa keuntungan ketika melakukan usaha itu, nah terus baru kali 2,5%. Jadi di Indonesia ini itu yang terjadi banyak persoalan adalah orang itu membayar zakatul mal. Ya, ini saya sudah pernah membuat satu penelitian begitu. Orang yang punya tanah saya catati, si A, si B, si C. Ternyata yang punya tanah itu yang sebagai simpanan banyak, ya. Mereka nggak bayar zakatul mal, alasannya wong itu untuk simpanan. Nah, padahal Quran itu jelas-jelas ayatnya memerintahkan yang kena zakatul mal itu adalah yang menyimpan, gitu tuh. Ada orang punya tanah sampai harganya 100 M, ya. Berarti kalau dia itu tanah itu hanya disimpan saja sebagai investasi, maka dia per tahun harusnya dia sudah bayar 2,5 M atau 2,5% dari harga tanahnya itu. Tapi orang nggak mau bayar karena alasannya saya hanya nyimpan. Nah, cara pandang ini yang perlu dirubah lagi. Jadi kelihatannya bukan filosofi ya, cara pandang tentang zakat mal itu bagaimana, itulah yang belum semua sama. Nah begitu. Terus ketika kita desek, ngapa nggak dijual saja, ngapa nggak ini? Wah ini milik keluarga, begitu kan ya. Nah milik keluarga tambah susah lagi. Loh bagaimana mungkin milik keluarga? Karena harta itu selalu pemiliknya ya satu orang gitu. Nggak mungkin rumah ini milik banyak orang ya gitu kan ya. Harus jelas miliknya si A berapa bagian, miliknya si B berapa bagian dan seterusnya ya. Nah makanya ini lebih susah lagi dalam hubungan suami istri. Nah begitu kan ya. Seorang suami yang tadi saya cerita menikahi seorang istri, suami wajib menyediakan rumah. Kalau suami tidak punya rumah, wajib menyediakan rumah, entah dia mau kontrak. Bisa jadi dia kontrak milik istrinya, misalnya istrinya sudah punya rumah, terus dia menikahi perempuan itu, terus suami saya mau kontrak rumah untuk hidup keluarga saya ini. Istrinya bilang, udah usah jauh-jauh, rumah saya saja ini dikontrak kan bisa. Berarti tiap tahun suami bayar kontrakan kepada istrinya, walaupun hasilnya itu nanti hasil kontrakannya itu jelas jadi milik istrinya, tapi penggunaan rumah itu untuk keluarga dan istri dan keluarganya juga. Nah itu nilai nisabnya, haulnya itu benar-benar harus dihitung, suami tahu, istri tahu. Maka di dalam Sahih Bukhari sampai ada sahabat Abdullah bin Mas'ud itu pernah menyuruh istrinya kalau membayar zakatul mal kepada dia karena dia miskin, istrinya
kaya. Nah, seperti itu. Nah, dan apa ini di dalam Islam sendiri itu perempuan itu kalau diurut-urutkan terus dia hartanya akan selalu apa ini naik, ya, tidak pernah hartanya turun, ya, eksponensial malah gitu kan ya hartanya seorang perempuan itu. Kalau laki-laki kan bisa naik turun, bisa parabolik, bisa ini bisa negatif misalkan seperti itu. Nah, itu sebenarnya teknisnya itu tinggal cara ngatur kita bagaimana, nah, begitu kan ya. Cara ngatur kita bagaimana. Nah, tinggal kali 2,5% selesai hitungannya. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, ya, bagaimana penggunaan harta itu? Penggunaan harta itu sebenarnya tergantung dari pola pikir kita dulu itu. Pola pikir kita itu bagaimana kita memahami dunia ini adalah sesuatu yang tidak bernilai kecuali apabila kita kaitkan dengan Allah Ta'ala. Ketika tidak kita kaitkan, jadi tidak bernilai. Nah, seperti itu. Ya, jika tidak bernilai, ya sudah sampai nggak ada nilainya ya percuma kita rekoso saja hidup di dunia karena harta itu tidak dikaitkan dengan urusannya Allah Ta'ala. Nah, seperti itu. Ya, nanti sebenarnya teknis yang begini-begini mudah kok untuk dilaksanakan itu lebih gampang. Cuma yang merubah pola pikirnya itu harus benar-benar berubah dulu. Pola pikir kita itu berubah dulu. Ya, cuma tinggal kita itu kalau sudah memahami seperti ini ya, memahami seperti ini, seperti kayak saya ngasih contoh secara pribadi ya. Suatu saat saya makan, pas kerja makan enak ya. Begitu pas saya makan enak itu pernah saya teringat loh, istri saya di rumah sama anak-anak tuh makan enak juga apa tidak? Ya, dia makannya tidak enak, tidak seperti yang saya makan, berarti saya dolim kan? Nah, karena saya dolim, berarti saya dosa. Nah, maka saya harus berpikir bagaimana yang dia makan tuh sekualitas apa yang saya makan. Nah, begitu kan ya. Pikiran itu harus muncul ketika seorang suami makan. Ya. Kira-kira ini para suami ini kalau makan teringat istrinya di rumah yang belum makan apa teringat apa tidak teringat apa bahkan tidak pernah mengingat-ingat dengan ini. Nah, seperti itu. Seperti kayak begini. Ini cara berpikir lagi ya. Islam itu membolehkan perempuan memakai baju sutra. Sedangkan laki-laki dilarang memakai kain sutra kan begitu. Sebagai seorang suami, dia sudah langsung main tutup saja. Pokoknya tidak usah ada urusan beli kain sutra karena kan bagi laki-laki itu haram. Memang yang diharamkan kan laki-laki, tapi bagi perempuan kan tidak diharamkan. Harusnya kesempatan perempuan untuk memakai kain sutra itu harus tetap dibuka lebar-lebar. Jadi suami itu harus dalam pikirannya tetap muncul, saya akan membelikan kain sutra untuk istri saya. Ya. Kira-kira berpikir begitu ada nggak dalam benak kita? A ada, atau B tidak ada, atau C kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak, atau malah D tidak pernah terpikirkan, gitu kan ya begitu. Ada kan itu kan syariat gitu kan. Seperti kayak istri boleh pakai emas, gitu kan ya, boleh pakai emas, gitu kan. Sedangkan para suami tidak, gitu kan. Maka kan suami tetap punya diperintahkan untuk menyenangkan istri dengan cara membelikan emas tadi atau perhiasan tadi itu. Bukan terus dalam pikirannya itu begini, wong saya aja nggak boleh pakai emas kok suruh belikan emas. Nggak bisa begitu. Syariatnya nggak begitu masalahnya. Begitu kan ya. Syariatnya nggak seperti itu. Jadi ini apa itu? Syariat itu biar tetap indah dan muncul salah seperti itu kan ya. Nah, makanya sampai ada bahasa agama ini kadangkala itu sampai menimbulkan sesuatu yang kadang-kadang banyak mikir. Agama itu banyak mikir ya. Ya bayangan kan. Nabi itu sampai mengatakan bolehnya seorang suami berbohong kepada istri. Ya kan.
dalam rangka menyenangkan istri. Sebenarnya di situ yang muncul adalah bahasanya begini, hendaklah suami itu menyenangkan istrinya walaupun sampai boleh berbohong. Jangan kepada istri boleh, asal istri senang, bukan seperti itu. Ini sebenarnya intinya itu menyenangkan istrinya itu, bukan boleh berbohongnya, gitu kan ya. Nah, dengan bahasa-bahasa yang mungkin ada unsur bohongnya, tapi dalam rangka menyenangkan itu dituntut. Nah, bukan semata-mata berbohongnya, tetapi semata-mata begitu perintahnya Allah Ta'ala kepada para suami agar supaya suami itu menyenangkan istri. Ya. Tapi anehnya suami nggak boleh taat pada istrinya. Ya karena di dalam hadis Sahih Muslim, ittaqullah fin nisa. Hendaklah kalian takut kepada Allah Ta'ala dalam mengurusi istri. Bukan kalian takut kepada istri dalam mengurusi istri. Nah, begitu kan ya. Bahasa-bahasa yang dibangun oleh Rasulullah SAW itu membutuhkan banyak berpikir yang substansi gitu ya. Nah, sehingga syariat-syariat itu akan bisa terjalin dengan bagus dan indah, ya, terus akan mudah dilaksanakan dengan cara yang menyenangkan, nah, begitu kan seperti itu, ya. Dan nanti sedikit ini waktunya sudah mau habis, jadi begini, ini untuk perhitungannya saja, ya. Perhitungan zakatul mal itu sebenarnya akan mudah kalau semua datanya itu tertata dengan rapi, ya, tertata dengan rapi. Ini nanti terkait penghitungan zakatul mal itu dengan harta waris, ya. Ya, saya memang belum berani memberikan perhitungannya secara pasti, harus dulu, karena kalau kita lihat di dalam hadis Nabi, mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita itu membolehkan kita menjualkan muzayadah, yaitu dengan lelang, dengan lelang. Dan di dalam beberapa banyak hadis, mengapa Rasul itu menjual barang membolehkan dengan lelang, itu terkait dengan salah satunya adalah harta waris dan harta ghanimah. Kenapa? Karena harta waris dan harta ghanimah itu biasanya nilai nominalnya itu nggak jelas. Nah, entah karena barangnya terlalu tua atau terlalu antik atau sudah tidak zamannya lagi sehingga nilainya itu jadi tidak nilainya itu kurang. Nah, ini dalam fikih terkait dengan penghitungan zakatul mal. Orang yang hartanya simpanannya berupa hasil warisan atau ghanimah, itu nanti perhitungannya itu tidak semudah penentuan nominalnya itu, dan itu nanti terkait dengan harga yang biasanya bisa dijual dengan muzayadah, dengan lelang. Nah, ini juga beda lagi nanti. Menyambung ini menarik, ya, itu kan ya. Dan ini membutuhkan banyak sering banyak belajar, sering banyak ini. Namun lama-lama nanti jadi mudah, nah gitu kan ya. Nah, yang jelas pola yang disampaikan dalam agama ini ada dinamisnya. Nah, ada dinamisnya dan Islam ini memang akan tambah menarik ketika kita memikirkannya dengan dibalik itu. Dibalik itu nggak mungkin seperti itu. Pasti ada ininya, mesti seperti itu, ya. Dan itu menjadikan kita jadi sering mengeksplor agama ini itu. Wah, ini menarik nih ya. Seperti ada sebagai penutupnya ini gambarannya menambah pikiran kita. Mengapa kok sholat berjamaah itu punya nilai 27 derajat timbang sholat sendirian? Ya, padahal sholatnya sama, persis plek. Nah, ya karena
masalah waktu pelaksanaannya. Kalau sholat sama kan di rumah lebih efektif dan efisien. Tapi dengan di masjid ada kebersamaan, ada pengorbanan, ada ini. Lah itu jadi nilainya tambah lagi. Nah, terus ketika sudah kita berdiri dalam shaf ya, kita supaya shafnya lurus dan rapat, gitu kan ya. Lurus dan rapat itu semata-mata bukan hanya semata-mata lurus dan rapat. Ya. Dengan Rasul menyuruh lurus dan rapat itu, pasti orang akan nyaman lurus dan rapat kalau dia itu kondisinya bersih. Dia bersih, baunya wangi, maka dia akan rapat dengan saudaranya itu merasa nyaman ya. Tapi kalau dia shopnya punya rapat sekali tapi dia tidak mandi gitu kan, itu dia akan menambah persoalan malahan gitu kan ya, begitu kan. Nah jadi dibalik itu hikmahnya selalu ada ya, begitu kan. Terus Rasul sendiri ketika ada shaf tidak rapat, beliau itu sering memegang dada atau pundak para sahabat dengan mengatakan la tahtalifu, la tahtalifu. Kalian jangan berselisih, kalian jangan berselisih. Ya, ternyata nah itu kan ya, ternyata sholat berjamaah itu intinya biar tidak berselisih. Ya. Jadi kalau orang sudah ke masjid sholat berjamaah tapi malah berselisih itu kan jadi lucu gitu kan ya. Lebih baik tidak sholat di masjid kalau memang hasilnya tidak berselisih kan begitu kan. Harusnya dengan ke masjid itu tidak berselisih atau mengurangi perselisihan begitu kan. Terus kemudian Rasul juga kalau habis sholat jadi imam menghadap ke arah jamaah. Menghadap ke arah jamaah itu memantau kondisi jamaah. Iya. Terus beliau mendatangi mereka. Bagi mereka yang lapar diajak makan, ya begitu kan. Sehingga dulu para sahabat itu kalau ke masjid sholat jamaah itu sambil membawa makanan. Kalau di rumah makanannya sisa, makanan itu dibawa ke masjid. Ya, dengan harapan nanti saudaranya yang belum makan, dengan dia datang ke masjid, dia akan bisa makan. Ya. Kalau di Indonesia ini ada datang ke masjid, lapar, pulangnya tetap lapar, plus sandalnya hilang kadang-kadang gitu kan ya begitu. Nah jadinya ini fungsi-fungsi ini yang harus ditegakkan lagi. Nah dan ini kebersamaan daripada tadi amal zakat itu akan muncul sampai di sini ya begitu kan. Bahkan kalau kita baca di kitab-kitab fikih, amal zakat itu dulu Nabi sampai untuk membeli onta. Zakat ontanya itu dikumpulkan, ontanya digunakan untuk orang yang naik haji. Jadi dulu sahabat-sahabat yang haji yang tidak punya onta atau alat transportasi itu dapat biaya gratis ya. Berarti menunjukkan kalau zakat itu bisa potensinya sampai seperti itu. Ya. Jadi menjadi alat transportasi sebagai alat transportasi dalam berhaji. Nah ini pengolahannya, ketelitiannya. Nah, dan itu semua sebagai penutupnya itu dimulainya itu adalah dari keluarga. Ya, jadi hukum-hukum tentang keluarga ini harus benar-benar dipahami benar. Ya, jadi hukum tentang fikih keluarga, termasuk fikih harta dalam keluarga, terus kemudian sampai mulai dari hukum nafkah. Ya, ini sebagai penutup ya. Hukum nafkah kita harus paham. Terus hukum tentang perwalian juga harus paham. Jadi saudara-saudara kita misalkan siapa yang bisa menjadi wali kita, gitu kan ya. Terus siapa ahli waris kita, iya kan. Siapa yang bisa menjadikan seseorang itu jatuh ahli waris misalkan, ya. Terus kalau dalam kitab-kitab fikih kan ahli waris kita sampai ada 25 jenis. Yang di kalangan nasab ada berapa, dari kalangan pernikahan ada berapa, di kalangan wala ada berapa. Nah jadi itu sampai seluruh kaitannya sama keluarga itu harus tahu semua, nah, begitu kan ya. Sampai sehingga nanti hubungan-hubungan, contohnya begini, kalau ada seorang meninggal dunia, seorang perempuan punya suami, suaminya meninggal dunia, dia punya anak, ya, maka anak itu
menjadi kewajiban tanggung jawab siapa? Nah, si ibu itu apa kakeknya dari pihak ibu atau dari pihak bapak? Nah, kalau yang meninggal itu seorang laki-laki, berarti anak-anaknya itu kewajiban nafkahnya jatuhnya kepada saudara laki-lakinya, entah kakak laki-laki atau adik laki-laki, tapi bukan perempuan, atau mbahnya, kakeknya, ya. Tapi tidak jatuh dari ibunya. Ibunya tidak punya beban lagi, nah, karena ibunya tidak menanggung nafkah, ya gitu kan. Nah, itu juga harus tahu. Nah, jadi sebaliknya kalau ada seorang itu meninggal dunia, suaminya meninggal dunia, perempuan itu kembali lagi kepada orang tuanya. Nah begitu. Tapi anaknya itu statusnya adalah dalam hukum waris ada cucu dari dia adalah cucu dari pihak laki-laki. Ya, jadi kalau misalnya saya punya anak, lah makanya anak saya itu cucu dari bapak ibu saya, ya begitu. Tapi kalau itu saya punya adik perempuan saya punya anak, itu bukan cucu dari bapak ibu saya, tapi itu cucu dari besannya. Karena jalurnya adalah dari yang laki-laki. Nah, dari sini nanti status-status harta itu akan semakin jelas. Dan kalau sudah jelas nanti pembayaran zakatul mal, zakatul fitri, bayar kurban misalkan, dan semua itu sudah ada aturannya sendiri-sendiri, tidak akan campur baur. Nah seperti itu. Ya. Nah ini jadi agak tambah sedikit. Mudah-mudahan hukum-hukum semacam ini kita familiar. Dan kalau sudah familiar, jadi kita mudah untuk melaksanakan tanpa ada perselisihan di dalam keluarga. Nah seperti itu. Ya, saya kira waktu yang sudah cukup ya, dari kami sudah cukup. Saya kembalikan ke pengatur acara, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Nah, seperti itu. Jazakallah khairan, Ustaz, Masya Allah. Ini semoga pertanyaannya bisa terjawab, Pak Hanto dan teman-teman di sini. Dan kami juga mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat tersampaikan. Ini untuk mempersingkat waktu, ini untuk acara selanjutnya Niku, ada acara doa bersama yang akan dipimpin langsung oleh Ustadz Dr. Insinyur Ahmad Syafi'i. Tempat dan waktu saya persilakan. Tunggu Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, rangkaian demi rangkaian sudah kita lalui bersama-sama. Sekarang tibalah kita di penghujung acara. Bila ada kata atau perbuatan baik disengaja maupun tidak disengaja selama kajian berlangsung, saya mewakili panitia kajian terkait pengajian Breman memohon maaf sebesar-besarnya. Marilah kita tutup kajian hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama dan disempurnakan dengan doa kafaratul majelis.
Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma Oke. hamdika segala baik. Matur suwun Ustaz Sapi, Ustaz Muhammad. Matur suwun Ustaz. Ustaz Safi. Ustaz Ustaz, barokah. Pak Rektor juga terima kasih banyak. Pak Rektor, matur suwun. Sami-sami barokah nih, mantap nih. Akan berlanjut nih, insya Allah minggu depan apa